Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Al-Ulyah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asma'ullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya husna. Kenapa? Karena terkandung sifat yang sempurna dari setiap nama-nama yang Allah miliki. Sekaligus nama itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradihi. Kebaikan atau keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ditinjau dari setiap nama secara apa? Secara person atau secara mufradnya. Wa yakunu bi'tibari jam'ihi la ghairihi fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari kamalu fawqa kamali. Demikian juga apabila ada dua nama yang digabungkan yang biasa diakhiri di ayat-ayat itu, maka penggabungan tersebut ada kandungan makna yang lain lagi. Misalul dzalik, contoh dari hal itu, Al-Azizu Al-Hakim. Di sini ada dua nama, Al-Aziz Al-Hakim. Fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsir. Karena Allah menggabungkan dua nama ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Maka maknanya adalah kullu minhuma dalan 'alal kamalil khasil ladzi yaqtadi. Jadi setiap nama dari keduanya menunjukkan kesempurnaan yang khusus yang terkandung di dalamnya. Al-Aziz terkandung sifat al-izzah, yaitu keperkasaan. Wal hukmu wal hikmah fil hakim. Sifat hukum dan hikmah, pemilik hukum dan pemilik hikmah itu terkandung pada Al-Hakim. Coba kita lihat dari Al-Aziz terkandung izah, dari Al-Hakim terkandung hukum yang sempurna dan hikmah yang sempurna pada setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau digabungkan Al-Aziz dan hikmah, maknanya adalah al-wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar. Menggabungkan dua nama tersebut menunjukkan kesempurnaan yang lain lagi. Apa itu? Anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah. Bahwasanya keperkasaan Allah Subhanahu wa taala terkandung hikmah. Fa'izzatuhu la tattadi dzulman wa jawra wa su'a fi'lin. Di mana keperkasaan Allah tidak berkonsekuensi adanya kezaliman, perlakuan maksiat dan perbuatan buruk yang dihasilkan. Jadi Allah perkasa itu dengan apa? Dengan hikmah yang terkandung dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kama qad yakunu min a'za'il makhluqin, sebagaimana keperkasaan yang ada pada makhluk. Apakah seorang pemimpin wilayah, pemimpin negara, dia memiliki keperkasaan, itu biasanya diambil dengan cara-cara yang tidak benar. Fa innal aziza minhum qad ta'khudul izzatu bil ismi, karena keperkasaan dari mereka terkadang diambil dengan cara apa? Berbuat dosa, menzalimi orang lain, wasu'ut tasarrufa, dan buruknya perlakuan dari raja-raja tersebut.
Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu makrunani bil izil kamili bi khilafi hukmil makhluqi wa hikmatihi fa innahuma ya'tarihima az-zullu. Demikian juga hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung hikmah di dalamnya. Jadi hukum itu adalah keputusan. Contoh Pak, kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan musibah. Berarti ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ingin menyiksa kita? Tidak, pasti ada hikmah di dalamnya. Untuk mengingatkan kita mungkin. Karena orang yang sedang kena musibah, sedang sakit biasanya lebih mudah teringat akan kenikmatan daripada mereka yang sehat terus, nikmat terus yang dirasakan, biasanya lalai. Bi khilafi hukmil makhluk, berbeda dengan hukum yang ditegakkan oleh manusia. Dan hikmah biasanya ada kehinaan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi ini akhir dari kaidah yang pertama, di mana kesimpulannya bahwa kaidah yang pertama ini seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala indah karena terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. Keindahan itu baik secara sendiri ataukah digabungkan dengan nama yang lain. Contoh yang banyak kita dapati lagi Pak, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur maknanya adalah dzu maghfirah, pemilik ampunan. Dia Maha menerima ampunan hambanya. Jika ada hamba datang minta ampun, pasti diampuni. Sebesar apapun dosa hamba tersebut. Apakah dia melakukan kesyirikan, dia membunuh ribuan orang, maka Allah akan tetap membuka pintu taubatnya dan ampunannya. Sekaligus dia menyayangi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Coba manusia Pak, kalau ada manusia yang bisa seperti ini luar biasa. Coba kalau ada pemimpin atau bos gitu, datang bawahannya, maaf Pak, saya korupsi hari ini. Oh ya nggak apa-apa, saya maafin kamu. Besok dia terlambat lagi kerja, maaf Pak, saya ada ini. Oh ya nggak apa-apa. Sebanyak apapun kesalahanmu dalam bekerja sama saya tetap ampuni. Saya tetap sayang sama kamu. Ada kira-kira seperti itu? Ada karyawan mungkin, Pak maaf Pak, saya hari ini qadarullah saya lagi malas, saya mau pulang dulu, mau istirahat. Oh ya nggak apa-apa. Terus aja kayak gitu ya. Oh kira-kira saya pecat kamu. Ini SP nih, SP ketiga ini. Tapi tidak halnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita lakukan kesalahan, jika kita ingin bertobat dan meminta ampun, maka Allah tetap ampuni. Disebutkan dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman di sana, "Adnaba abdi dzamban." Hambaku melakukan dosa. Faya'lamu anna lahu rabbun yaghfiru dzunubahu wa ya'khudhu bi dzambihi. Dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosanya dan menyiksa dengan sebab dosa yang dia lakukan. Akhirnya hamba ini datang lagi minta ampun. Besoknya dia berdosa lagi. Datang lagi dia minta ampun. Seperti itu terus dia lakukan. Maka kata Allah, silahkan kamu lakukan apa saja, aku akan tetap mengampuni. Contoh yang lain lagi Pak. Tawwabur Rahim. Allah tutup ini Tawwabur Rahim ketika Allah melarang hambanya melakukan prasangka buruk, tajassus, ghibah di surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Fala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ada 3 larangan di sini
Yang pertama adalah prasangka buruk, yang kedua tajassus, yang ketiga ghibah. Ternyata ini Pak saling berkaitan erat. Tidaklah lahir tajassus, cari-cari kesalahan orang, kecuali karena orang itu berprasangka buruk kepada orang lain. Nanti berujung pada apa lagi? Pada ghibah, menceritakan aibnya orang tersebut. Nah, ketiga-tiga ini dosa. Tapi Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jika kalian tetap melakukan hal ini, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat, segera mungkin bertaubat, warrahim, dan Allah menyayangi kalian. Jadi ini kesempurnaan di atas kesempurnaan kalau Allah menggabungkan dua nama atau tiga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzati wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Kaidah yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala a'lam wa awsaf. A'lam itu adalah tanda atau alamat. Awsaf adalah sifat. A'lamun bi'tibar dalalatiha 'ala dzat. Alamat jika ditunjukkan kepada zatnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengarah kepada satu zat. Mengarah kepada satu zat. Wa awsafun, dan sifat-sifat ditinjau dari apa? Dari makna-makna yang terkandung pada setiap nama. Apa yang diinginkan oleh penulis ini? Yang diinginkan bahwa tidak setiap yang banyak namanya itu banyak juga zatnya. Apa? Kadang manusia kan memiliki nama lebih dari satu. Kadang dia kunyah dia punya, lakop dia punya, nama dia punya. Ada lagi nama samaran, macam-macam. Contoh seperti Ibnu Taimiyah, namanya itu Ahmad, kunyahnya Abul Abbas, lakopnya Taqiyuddin, tapi terkenalnya dengan apa? Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi, namanya itu adalah Yahya, lakop kunyahnya Abu Zakaria, lakopnya Syarafuddin. Antum apa kunyahnya? Abu Raihan. Nama antum? Affan. Lakop antum Udin Sedunia. Nah, lakop itu adalah yang terkandung pujian atau kecelaan. Itu namanya apa? Lakop. Kalau kunyah yang terkandung yang diawali oleh abun atau ummun. Ini sunnah bagi seorang memiliki apa? Kunyah. Meskipun dia tidak punya anak. Seperti Ibnu Taimiyah tidak punya anak, Imam Nawawi tidak punya anak, Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak. Nah, wa hiya bil itibaril awwali mutaradifah. Ditinjau yang pertama, nama-nama Allah semuanya mutaradif, sinonim. Apa makna dari sinonim di sini? Lidalalatiha ala musamma wahidan. Menunjukkan atas yang dinamai satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah. Wa bil tibari tsaniyah mutabayyinah. Ditinjau dari makna yang kedua, dia adalah mutabayyinah, berbeda. Lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khasi. Karena penunjukan setiap satu dari keduanya itu makna yang khusus. Fal hayyu al alimul qadirus samiul basirur rahmanur rahimul azizul hakim kulluha asmaun limusamma wahidin wa huwa Allah. Lakin maknal hayyu ghairu maknal alim wa maknal alim ghairu maknal qadir wa hakadha. Jadi Allah memiliki nama yang banyak tapi zatnya satu. Nampak?
Nah, nama-nama ini memiliki sifat yang berbeda. Memiliki apa? Sifat yang berbeda. Dari sifat itu nanti melahirkan makna. Ini sekaligus membantah kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu memiliki nama tapi tidak memiliki sifat. Karena kalau sifat Allah itu banyak, menunjukkan nanti banyaknya juga zat Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyaknya sifat itu tidak menunjukkan banyaknya zat. Banyaknya sifat tidak menunjukkan banyaknya apa? Zat. Banyaknya nama tidak menunjukkan banyaknya apa? Zat. Kita saja memiliki sifat yang banyak ya, baik itu dari sisi luaran maupun dalaman. Luaran kita mungkin kulit yang tinggi, lebar, kecil, pendek. Sifat yang ada di dalam, mungkin kita pemarah, penyayang, dan seterusnya. Wa innama qulna bi annaha a'lamun wa awsafun lidalalatil Qur'ani alaihi. Hanya saja kita katakan nama-nama Allah itu a'lam wa awsafun karena penunjukan Al-Qur'an atasnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Ghafurur Rahim. Ghafur Ar-Rahim ini adalah dua nama bagi Allah. Wa qawlihi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Nah, di ayat yang kedua ini Allah menyebutkan dirinya bahwa dia memiliki sifat Al-Ghafur dan sifat Dzur Rahmah, pemilik rahmah. Nah, kalau digabungkan ini, maka kesimpulannya adalah a'lamun wa awsafun. Nama sekaligus terkandung sifat di dalamnya. Fa innal ayata tsaniyata dallat ala anna ar-rahima huwal muttasifu birrahma wal ijma'i ahli lughah. Karena ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim, nama Allah, dia adalah nama yang disifati dengan rahmat. Wal ijma' dan kesepakatan juga ahli bahasa dan ahli uruf, tidaklah seseorang itu dikatakan alim kecuali dia memiliki ilmu. Tidaklah dikatakan dia sami, mendengar, kecuali dia memiliki pendengaran. Basir, penglihatan, kecuali dia memiliki apa? Kemampuan untuk melihat. Wa hadza amrun abyanu min an yahtaja ila dalilin. Ini adalah perkara yang tidak perlu lagi butuh kepada dalil. Karena ini fitrah manusia menjelaskan tentang hal ini. Wa bihadza ulima dolalu man salabu asma'illahi ta'ala ma'aniyaha min ahli ta'tili al-mu'tazilah. Dengan hal inilah diketahui sesatnya orang-orang yang meniadakan makna-makna atau sifat-sifat dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kalangan ahli ta'til. Ta'til itu Pak adalah orang yang mengosongkan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Karena sesuatu yang memiliki sifat itu adalah muhdas, sesuatu yang baru. Sementara Allah itu tidak baru, kata mereka. Allah itu qadim, ada sejak dahulu. Innallaha wa qalu innallaha ta'ala sami'un bila sam'in wa basirun bila basarin wa azizun bila izzatin wa hakadha. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' tapi tidak mendengar. Memiliki penglihatan tapi tidak melihat. Memiliki nama Aziz tapi tidak memiliki keperkasaan. Wa hakadha, demikianlah. Kenapa mereka meniadakan semua ini? Karena mereka mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa kalau kita menetapkan hal ini bagi Allah, ini sama saja apa? Menyamakan dengan makhluk.
Sementara Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan makhluk. Tapi ini salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah yang lain, yang dia menyandarkan pada dirinya sifat-sifat tersebut. Wa hadzal illatu alilatun, ini alasan yang berpenyakit. Bal mayyita, bahkan mati, tidak dianggap. Kenapa? Lidilalatis sam'i wal aqli ala butlani. Karena ada dalil yang membantah, akal juga membantah atas kebatilan alasan di atas. Amma sam'u fali anna Allah ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsiratin ma annahu al-wahidul ahadu. Adapun dalil sama, yaitu Al-Qur'an, menunjukkan hal ini, bahwasanya Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak, bersamaan itu Allah Maha Esa. Coba kita lihat dalam surah Al-Buruj, inna batasya rabbika lasyadid. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, huwa yubdi wa yu'id. Dialah yang memulai dan dia juga yang mengembalikan. Ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Ini banyak sekali. Dan ini mengarah kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Coba lihat lagi. Al-a'la, Rabb, khalaqa, sawwa, qaddara, hada, akhraja, ja'ala. Ini semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayatil karimati awsafun katsiratun li mausufin wahidin. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi ini terkandung sifat-sifat yang banyak untuk yang disifati untuk satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu min subutiha ta'addudul qudama, dan tidak mengharuskan ta'addudul qudama. Qudama itu adalah jamak dari qadim. Berbilangnya Allah Subhanahu wa taala. Berbilangnya Allah karena banyaknya nama dan sifat yang dia miliki. Ini bukanlah suatu keharusan. Wa ammal aqlu fali anna sifati laysat zawatin ba'inatan minal mausufi. Dalil akal yang membantah alasan mereka, karena sifat-sifat yang ada bukanlah zat yang terpisah dari yang disifati, hingga melazimkan subutiha at-ta'addud, banyaknya zat tersebut. Kita tahu Pak, sifat itu bagian dari zat yang disifati. Dia adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah. Wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha fahiya qa'imatun bihi. Dia adalah sifat untuk yang disifati dan dia tegak dengan sendirinya. Wa kullu mawjudin fala buddalahu min ta'addudis sifat. Setiap yang ada pastilah dia berbilang, memiliki sifat yang banyak yang berbilang. Fa fihi sifatul wujud, minimalnya sifat wujud ada padanya. Contoh mall ini, minimal yang dikatakan untuk mall ini memiliki sifat ada. Sifat ada di balik papan. Kalau kita masuk, kita melihat lagi, oh ternyata dia memiliki sifat dingin di dalamnya, kecil, lebar, cantik, indah, dan seterusnya, keras. Paham? Wa qaniha wajibul wujud au mungkinil wujud. Keberadaan sifat wujud itu terbagi menjadi dua. Wajibul wujud. Wajibul wujud maknanya adalah apa? Dia ada tanpa ada yang mengadakan. Paham? Ini adalah wajibul wujud.
ada tanpa ada yang mengadakan. Ini hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mumkinul wujud maknanya adalah sesuatu ada tapi ada yang mengadakan. Dia tidak bisa hadir begitu saja. Paham? Contoh, alam semesta ini, Pak. Alam semesta ini ada karena ada yang mengadakan. Kalau sekiranya tidak ada, dia akan berantakan, tidak tersusun rapi, tidak teratur dengan sempurna. Kita saja, Pak, kalau sekiranya diberikan kesempatan pada ibu kita, ayah kita, Bu, kamu susun sendiri anakmu. Kamu susun sendiri hidungnya, telinganya, silakan. Maka pasti akan berantakan. Karena mereka bukan musawwir, maha pembentuk rupa. Kita hanya melakukan sebab adanya anak-anak kita. Yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qaniha ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi. Keberadaannya imma dia ainan qa'iman bi nafsihi, dia tegak dengan sendirinya, atau sifat untuk selainnya, yaitu makhluk. Wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala. Karena alasan ini pula lah diketahui bahwasanya dahar, masa, itu bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah ismun jamid, bukan isim yang mustaq. La yatadammanu makna yulhiquhu bil asma'il husna. Tidak terkandung makna yang bisa dikategorikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Li'annahu ismun lil waqti waz zaman. Karena dahrun itu adalah nama untuk waktu dan zaman. Qala Allah Ta'ala an munkiril bahsi. Allah berfirman tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata, kehidupan kami di dunia ini, hidup dan mati kami begitu saja. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali apa? Habis waktunya, habis masanya tinggal di dunia. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna mururul layali wal ayyami. Mereka menganggap bahwa kami di dunia ini hanya melewati masa-masa, hari demi hari, minggu demi minggu, setelah itu binasa. Fa amma qauluhu qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu adama yasubbud dahar wa ana dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar fala yadullu ala anna dahrahu min asma'illahi ta'ala. Adapun hadis yang berbunyi, hadis kursi yang bunyinya Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Mereka mencelah masa, sementara aku adalah masa. Dia di tanganku lah segala perkara. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa dahar itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal ladzina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna zaman. Karena mereka yang mencelah dahar, yang mereka inginkan itu hanyalah waktu. Bukan mahallul, yang dia adalah mahallul hawadis, tempat apa? Berrotasinya siang dan malam. La yuriduna Allah, yang tidak mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu makna qaulihi wa ana dahr. Maka makna sabda Rasulullah anad dahar itu ditafsirkan dengan sabda berikutnya, biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Fa huwa subhanahu khaliqud dahr wa ma fihi, karena Allah lah yang menciptakan masa dan apa yang ada di dalamnya. Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar, dan dialah pula yang menjelaskan bahwa dia yang membolak-balikkan malam dan siang. Wahuma dahr,
wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bi kasril lam huwal muqallab. Tidak mungkin dia muqallib yang membolak-balikan, dia juga yang dibolak-balikan. Nampak? Ini dua hal yang harus beda. Muqallib beda dengan muqallab. Kalau muqallib dia juga dikatakan muqallab, ini apa? Mutanaqid, bertentangan. Wa bihadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna ad-dahr fi hadzal hadis muradan bihi Allah. Maka jelaslah terlarangnya kita mengatakan bahwa dahar itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari kaidah yang kedua ini, setiap nama-nama Allah itu a'lamun wa awsafun, nama sekaligus terkandung sifat, nama yang menjadi alamat yang ditunjukkan untuk satu zat, dan sifat dari makna yang terkandung dari setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.